Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas B20, Prodi Administrasi Rumah Sakit, Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mereview jurnal yang berjudul Analisis Pengelolaan Piutang kepada Perusahaan Asuransi Komersial dan Perusahaan Rekanan pada Rumah Sakit Baptis Batu, mata kuliah akuntansi biaya rumah sakit. Adapun rekan kelompok kami yaitu yang akan membacakan materi pertama, yaitu atas nama Siti Almunawira, yang materi kedua atas nama Andi Nurratu Febriana, materi ketiga atas nama Yuspin Samumalilin, yang keempat Adinda Indadara, dan yang kelima Syahruni Julia, serta saya sendiri atas nama Lutfia Ainun akan mempresentasikan pendahuluan dari kelompok kami. Saya persilahkan untuk semua teman-teman untuk mempresentasikan materi review jurnal nasional analisis pengelolaan piutang kepada perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan pada Rumah Sakit Baptis Batu. Pokok bahasan review jurnal kami yaitu yang pertama, 1. Pendahuluan, yang kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, tinjauan pustaka, yang keempat, metodologi, yang kelima, hasil dan pembahasan, yang keenam, kesimpulan, serta yang ketujuh, pendapat kelompok kami terkait keterbatasan jurnal dalam penelitian ini, dan yang kedelapan, saran untuk peneliti selanjutnya. Adapun pendahuluan yaitu yang pertama, di Rumah Sakit Baptis Batu telah menjalani dengan lebih 50 perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan yang telah melakukan perjanjian untuk bekerja sama dalam pelayanan kesehatan pasien. Selain piutang kepada perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan, penerimaan piutang di Rumah Sakit Baptis Batu juga timbul dari pasien perorangan atau umum maupun program asuransi pemerintah terbesar dalam neraca rumah sakit. Hal ini berarti piutang merupakan salah satu sumber dana penerimaan yang sangat penting bagi kelangsungan rumah sakit. Menurut pernyataan dari Kepala Divisi Asuransi Rumah Sakit Baptis Batu, jumlah penggunaan jaminan perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan saat ini sudah tidak terlalu banyak sejak adanya program asuransi kesehatan dari pemerintah, yaitu seperti BPJS. Untuk mewujudkan pengelolaan manajemen piutang yang efektif, pihak Rumah Sakit Baptis Batu mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan piutang perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan yang dalam perjanjian kerjasamanya. Dengan adanya kebijakan yang telah dibuat, serta diharapkan pihak Rumah Sakit Baptis Batu dan perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan dapat memenuhi perjanjian tersebut sehingga manajemen pengelolaan piutang di Rumah Sakit Baptis Batu berjalan secara efektif. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yakni tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan piutang pada Rumah Sakit Baptis Batu. Peneliti akan melakukan analisa proses pengelolaan piutang pasien jaminan perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan, mulai dari tahap pra-penerimaan, tahap perawatan, tahap penataan rekening, tahap penagihan, dan tahap penutupan rekening. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis pengelolaan piutang kepada perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan berdasarkan beberapa aspek yang terdapat dalam perilaku piutang, yaitu kebijakan piutang, perencanaan piutang, dan tahapan yang terkait dengan piutang. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Piutang kepada Perusahaan Asuransi Komersial dan Perusahaan Rekanan pada Rumah Sakit Baptis Batu. Selanjutnya, yakni tinjauan pustaka. Yang pertama, yakni rumah sakit. Masyarakat sangat membutuhkan adanya kemudahan akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Melalui adanya rumah sakit, maka masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan mutu dan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, yakni definisi rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu subsistem pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dua jenis pelayanan untuk masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan dan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan perawatan.
Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan, dan unit rawat inap. Uninjaya 2004. Rumah sakit sebagai industri jasa mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Kebijaksanaan yang menyangkut efisiensi yang sangat bermanfaat untuk tetap berlangsungnya hidup rumah sakit. Usaha untuk mencapai tingkat efisiensi hanya dapat terlaksana jika rumah sakit dikelola dengan manajemen yang profesional. Tetapi dalam menjalankan fungsinya sering mendapat kendala dalam pembiayaan investasi maupun biaya operasional di bawah 2010. Yang ketiga, yakni fungsi rumah sakit. Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 44 Tahun 2009 mengenai rumah sakit menjelaskan tentang tugas dan fungsi rumah sakit. Rumah sakit memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sedangkan rumah sakit mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Yang keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Yang keempat, manajemen piutang rumah sakit. Manajemen piutang merupakan salah satu komponen dari manajemen keuangan yang mempunyai peranan penting bagi suatu rumah sakit. Karena ini banyak rumah sakit yang dalam meningkatkan pendapatannya melakukan ikatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang menjadi tanggungannya, sehingga akan menjadi piutang bagi rumah sakit tersebut. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tinjauan pustaka pada analisis pengelolaan piutang kepada perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan pada Rumah Sakit Baptis Batu. Adapun materi yang akan saya bawakan di sini yaitu definisi piutang, perlakuan akuntansi piutang, tujuan manajemen pengelolaan piutang, siklus piutang dan penilaian serta penyajian piutang. Adapun definisi piutang menurut salah satu ahli yaitu Keso tahun 2017, piutang adalah sebagai suatu tuntutan atau tagihan atas sejumlah uang atau atas penerimaan pembayaran yang dimiliki oleh seseorang atau badan kepada orang atau badan lain. Dalam akuntansi, rumah sakit yang tidak dalam bentuk badan layanan umum atau BLU perlu mencatat piutang yang dimiliki sesuai dengan standar. Dalam hal ini, standar yang digunakan adalah standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntabilitasi publik atau SAK-ETAP. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perlakuan akuntansi piutang. Laporan keuangan perusahaan di Indonesia menerapkan revisi berikut ini. PSAK 50 instrumen keuangan, penyajian, PSAK 55 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, PSAK 50 mengenai instrumen keuangan dan penyajian menghasilkan pengungkapan prinsip penyajian instrumen keuangan. Sebagai liabilitas atau ekuitas saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pernyataan ini juga membantu perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen ekuitas, termasuk juga klasifikasi yang terkait dengan bunga dividen, kerugian, dan keuntungan, keadaan di mana aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus atau PSAK 55. Memberikan panduan atau mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Selanjutnya, tujuan manajemen pengelolaan piutang. Terdapat 2 tujuan perencanaan piutang menurut Nowicki tahun 2007. Yang pertama, menentukan rate of cash flow atau tingkatan arus kas yang diperlukan untuk menunjang operasional rumah sakit. Dan yang kedua, menentukan kontribusi
rate dari perputaran piutang yang diperlukan untuk menunjang tujuan-tujuan dari arus kas. Pengelolaan piutang secara efisien dan efektif merupakan suatu tindakan yang bijaksana dari pihak manajemen rumah sakit dalam membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus piutang. Menurut DIBA tahun 2018, terdapat 6 tahapan siklus piutang sebagai metode evaluasi yang efektif dalam pengelolaan piutang. Antara lain yang pertama, tahap pra-penerimaan atau pra-admission. Tahap ini diperlukan kebijakan rumah sakit dalam penentuan pemberian kredit. Pentingnya rumah sakit memiliki kebijaksanaan mengenai kredit atau credit policy yang meliputi bila mana dan beberapa besar suatu kredit dapat disetujui, jangka waktu kredit, dan kebijaksanaan mengenai potongan. Yang kedua, tahap penerimaan atau admission. Tahap ini merupakan tahap kedua bagi pasien yang telah melalui tahap pro-penerimaan, tetapi tidak untuk pasien gawat atau tidak gawat yang tidak tercakup oleh tahap pra-penerimaan. Menjadi tahap atau kontrak pertama, pada tahap ini rumah sakit bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang pasien dalam waktu yang relatif lebih singkat. Selanjutnya, tahap perawatan atau in-house. Pengelolaan piutang pasien selain membutuhkan pembayaran yang cepat, juga dipastikan bahwa tagihan itu tercakup secara tepat dan akurat dalam perkiraan rekening pasien. Selanjutnya, memasukkan atau tahap penataan akun atau billing. Billing proses merupakan suatu proses yang menghasilkan rekening pasien mulai dari saat penerimaan sampai penagihan. Dalam tahap penataan rekening ada 2 prosedur penting yang harus diutarakan dalam hal ini, yaitu pertama, pengecekan terhadap billing sementara dan status kepulangan pasien atau discharge atau exit. Yang kedua, pengecekan terhadap status atau perkiraan pasien. Dan yang kelima, tahap penagihan atau collecting. Tahap penagihan bertujuan untuk menerima penuh atau secepat mungkin. Tahapan dalam proses penagihan terdapat menjadi 6. Yang pertama, identifikasi sumber pembayaran. Yang kedua, mengirim tagihan awal. Yang ketiga, merancang prosedur penagihan lanjutan. Dan yang keempat, penutupan perkiraan. Dan yang keenam atau kelima, penutupan akun. Suatu perkiraan siap ditutup jika seluruh tagihan sudah dilunasi atau upaya untuk melakukan penagihan lanjutan dihentikan. Tujuan dari penghapusan ini adalah untuk menghindari akumulasi piutang pada kekayaan rumah sakit dan untuk mengurangi biaya penagihan lanjutan. Dan yang terakhir yaitu penilaian dan penyajian piutang. Pengungkapan dan penyajian piutang menurut KESO tahun 2013, setiap jenis utama dari piutang harus disebutkan dalam neraca atau catatan atas laporan keuangan. Piutang jangka pendek akan dilaporkan sebagai aset lenser di neraca. Di bawah investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek disajikan sebelum piutang, karena investasi jangka pendek lebih liquid atau lebih cepat dikonversikan menjadi bentuk kas. Dan jumlah piutang kotor dan penyisihan piutang tertagih, keduanya harus dilaporkan secara bersama-sama. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi pada analisis pengelolaan piutang kepada perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan pada Rumah Sakit Baptis Batu. Pada metode penelitian yang digunakan, penulis ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dengan dilakukan pengkajian terhadap kebijakan dan sistem yang berjalan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif di sini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai ruang atau tempat, objek, dan kegiatan secara rinci dan mendalam terkait beberapa aspek yang terdapat dalam pengelolaan piutang. Aspek yang terdapat di dalam pengelolaan piutang adalah mengenai kebijakan piutang, perencanaan piutang, penilaian piutang, dan siklus piutang, pasien rawat inap dan rawat jalan, jaminan asuransi komersial dan perusahaan rekanan pada Rumah Sakit Baptis Batu pada tahun 2016 sampai 2018, yaitu tahap penerimaan, tahap perawatan, tahap penataan rekening, tahap penagihan utang, dan tahap penutupan rekening.
Selain itu, dalam penelitian ini juga dideskripsikan mengenai kinerja pelunasan dan daftar umur piutang, penilaian piutang, serta kelemahan pengelolaan piutang Rumah Sakit Baptis Batu ini. Secara umum, Rumah Sakit Baptis Batu tidak termasuk dalam entitas yang berbentuk BLU tetapi dikelola oleh yayasan. Dalam usahanya, Rumah Sakit Baptis Batu memiliki total aset yang lebih besar dari 50 miliar yang berdampak pada penyajian laporan keuangan yang harus mengacu pada SAK ETAP. Berkaitan dengan itu, penelitian ini menjadikan SAK ETAP sebagai dasar dalam menilai manajemen piutang dari Rumah Sakit Baptis Batu oleh peneliti. Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh sebelumnya, wawancara kepada Subbagian Layanan Perusahaan dan Asuransi atau LPA dan Subbagian Akuntansi, maka dilakukan analisis beberapa hal yang terdapat dalam aspek perilaku piutang, yaitu kebijakan piutang, perencanaan piutang, siklus pengelolaan piutang, penilaian piutang, kinerja pelunasan piutang, serta daftar umur piutang. Secara keseluruhan, piutang di Rumah Sakit Baptis Batu dibagi menjadi dua, yaitu piutang kepada perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan dan piutang kepada BPJS. Data laporan Rumah Sakit Baptis Batu dalam 3 tahun terakhir menunjukkan jumlah piutang perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan semakin menurun dari tahun 2016 sebesar 1.920.567.000, di tahun 2017 sebesar 1.452.847.000, dan di tahun 2018 total piutang sebesar 396.080.000. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kebijakan piutang. Rumah Sakit Baptis Batu tidak memiliki kebijakan terhadap piutang yang belum dibayar atau outstanding account receivable. Selanjutnya yaitu perencanaan piutang. Peneliti menemukan beberapa tahapan dalam perencanaan piutang Rumah Sakit Baptis dengan pihak perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan. Perencanaan dimulai dengan adanya penawaran yang berasal dari pihak perusahaan asuransi komersial dan perusahaan komersial sehingga terjadinya kesepakatan dengan pihak Rumah Sakit Baptis Batu. Selanjutnya yaitu penilaian piutang. Rumah Sakit Baptis Batu melakukan evaluasi akhir tahun terhadap saldo piutang. Terdapat pelunasan piutang oleh pihak perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan yang harus diselesaikan kembali. Selanjutnya yaitu kinerja pelunasan piutang. Kinerja pelunasan piutang Rumah Sakit Baptis Batu dan penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah piutang pasien rawat inap dan rawat jalan jaminan perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan yang melebihi batas waktu pelunasan piutang yang telah ditetapkan dan rata-rata waktu pelunasan piutang. Selanjutnya itu tabel piutang pasien rawat inap dan rawat jalan jaminan perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan yang lewat jatuh tempo tahun 2016 sampai tahun 2018. Pada tahun 2016 jumlah piutang lewat jatuh tempo senilai 24.295.707 rupiah. Total piutangnya yaitu 2.042.493.755 rupiah. Piutang lewat jatuh temponya yaitu 1%. Dan pada tahun 2017 jumlah piutang lewat jatuh temponya senilai 49.532.199 rupiah. Total piutangnya yaitu senilai 1.551.200.482 rupiah. Piutang lewat jatuh temponya yaitu 3%. Dan pada tahun 2018 jumlah piutang lewat jatuh temponya yaitu 515.584.802 rupiah. Total piutangnya senilai 1.144.651.666 rupiah dan piutang lewat jatuh temponya yaitu 40
45%. Dan total dari tahun 2016, 2017, dan 2018, jumlah piutang lewat jatuh temponya yaitu senilai 589.412.007 rupiah. Total piutangnya senilai 4.718.345.903 rupiah. Dan piutang lewat jatuh temponya yaitu 12%. Sekian dari saya. Ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Indah Dara Prameswari selaku pemateri selanjutnya yang akan membawakan materi tentang daftar umur piutang. Pada umumnya, daftar umur piutang digunakan untuk mengevaluasi keadaan piutang dan membuat cadangan kerugian piutang. Namun, pada Rumah Sakit Baptis Batu, untuk mengetahui tanggal jatuh tempo piutang tidak melalui daftar umur piutang, tetapi hanya melalui surat tagihan yang diberikan Rumah Sakit Baptis Batu kepada pihak perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan seperti pada gambar yang tertera pada slide. Gambar tersebut merupakan contoh tabel rekapitulasi tanggal tagihan dan pembayaran Rumah Sakit Baptis Batu kepada pihak perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan. Selanjutnya, daftar umur piutang pasien rawat inap dan rawat jalan jaminan perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan Rumah Sakit Baptis Batu tahun 2016 sampai dengan 2018. Pada bagian tersebut, peneliti membuatkan tabel daftar umur piutang dan usulan cadangan kerugian piutang tahun 2018 untuk menganalisis pengelolaan piutang Rumah Sakit Baptis Batu dalam mengelola piutang yang belum jatuh tempo maupun yang telah jatuh tempo. Tabel tersebut bisa teman-teman lihat pada slide. Pada tabel tersebut, umur piutang dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari 0 sampai 30 tahun, 31 sampai 60 tahun, 61 sampai 90 tahun, dan terakhir lebih dari 90 tahun. Dengan total sebagai berikut. Pada tahun 2016 mencapai Rp113.735.652. Lalu pada tahun 2017 sedikit berkurang dengan total Rp82.614.901. Kemudian naik drastis di tahun 2018 dengan total Rp712.613.494. Selanjutnya, berdasarkan data yang tertera pada tabel 4.2 tadi, peneliti kemudian membuat tabel persentase cadangan kerugian piutang yang diusulkan pada tahun 2018, di mana umur piutang yang mulai dari 0 sampai 30 tahun persentasenya sebesar 10%, umur 31 sampai 60 tahun sebesar 10%, umur 61 sampai 90 tahun sebesar 30%, dan untuk umur piutang yang lebih dari 90 tahun sebesar 30%. Dengan demikian, total nilai cadangan kerugian piutang Rumah Sakit Baptis Batu pada tahun 2018 sebesar Rp158.750.814,8. Baik, itulah tadi materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai kesimpulan dari jurnal analisis pengelolaan piutang kepada perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan pada Rumah Sakit Baptis Batu. Adapun kesimpulan dari jurnal yaitu pada siklus pengelolaan piutang ada beberapa tahap yang telah sesuai dengan referensi yang dipaparkan pada tinjauan pustaka, yaitu tahap pra-penerimaan, tahap penerimaan, tahap perawatan, dan tahap penataan akun. Namun, terdapat beberapa tahap yang belum sesuai, yaitu tahap penagihan akun dan juga tahap penutupan akun. Terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan piutang, yaitu belum adanya penyisihan kerugian piutang. Pada akhir periode, Rumah Sakit Baptis Batu belum membuat tabel daftar umur piutang dan juga tidak mencadangkan kerugian piutang. Dalam kenyataannya, Rumah Sakit Baptis Batu tidak sesuai dengan catatan atas laporan keuangan yang telah tertera. Di pembahasan ini disarankan agar perusahaan membuat cadangan kerugian piutang. Peneliti membuatkan daftar saldo piutang yang datanya diambil dari rekapitulasi seluruh piutang kepada perusahaan asuransi komersial dan perusahaan rekanan yang dibuat oleh Rumah Sakit Baptis Batu. Dari daftar saldo piutang bisa dibuat cadangan kerugian piutang. Selanjutnya yaitu pendapat kelompok kami
terkait keterbatasan jurnal dalam penelitian, di mana dalam jurnal ini pada bagian abstrak peneliti hanya menulis bagian abstrak dalam bahasa Inggris, sedangkan abstrak sendiri diwajibkan untuk ditulis dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris sebagai bahasa internasional pada umumnya. Pengertian bahasa Indonesia di sini adalah bahasa di mana peneliti dilakukan atau karya ilmiah tersebut ditulis. Dalam kasus ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedua, pada siklus pengelolaan piutang juga tidak dibahas dengan jelas oleh peneliti, padahal bagian pembahasan dikatakan bahwa akan menjelaskan tentang siklus pengelolaan piutang. Dan yang terakhir itu saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu bagian abstrak lebih baik ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kedua, bagian hasil dan pembahasan lebih baik dipisah agar pembaca bisa dengan mudah mencari hasil penelitian. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.